Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamuddin dari UM Surabaya semester yang pertama. Saya hendak menyampaikan sedikit ilmu yang saya ketahui. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang utama dan pertama sudah terlihat dalam konsepsi bahasa di atas, yaitu fungsi komunikasi dalam bahasa berlaku bagi semua bahasa apapun dan dimanapun. Dalam berbagai literatur bahasa, ahli bahasa bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa berikut. Yang pertama, fungsi ekspresi dalam bahasa. Yang kedua, fungsi komunikasi dalam bahasa. Yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. Dan yang keempat, fungsi kontrol sosial di dalam bahasa. Itu adalah 4 yang akan kita bahas bersama saat ini. Baik, yang pertama, fungsi pertama ini pernyataan ekspresi diri, menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri dengan maksud menarik perhatian orang lain, persuasif dan provokatif, membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi, melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik, menunjukkan keberanian penyampaian ide. Fungsi komunikasi merupakan fungsi bahasa yang kedua. Setelah fungsi ekspresi diri, maksudnya komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain atau orang yang kita ajak berbicara. Oleh karena itu, komunikasi tercapai dengan baik bila ekspresi berterima. Dengan kata lain, komunikasi bersyarat dari ekspresi diri. Yang ketiga, fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Fungsi peningkatan integrasi dan penyesuaian adaptasi diri dalam suatu lingkungan merupakan kekhususan dalam bersosialisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan yang baru. Hal itu menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sebagai sarana mampu menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan masyarakat. Dengan demikian, bahasa itu merupakan suatu kekuatan yang berkorelasi dengan kekuatan orang lain dalam integritas sosial. Korelasi melalui bahasa itu memanfaatkan aturan-aturan bahasa yang disepakati sehingga manusia berhasil membaurkan diri dan menyesuaikan diri sebagai anggota suatu masyarakat. Dan yang terakhir adalah fungsi kontrol sosial. Kontrol sosial sebagai fungsi bahasa bermaksud mempengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat, sehingga seorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Perilaku dan tindakan itu berkembang ke arah positif dalam masyarakat. Hal positif itu terlihat melalui kontribusi dan masukan yang positif. Bahkan, kritikan yang tajam dapat berterima dengan hati yang lapang jika kata-kata dan sikap baik memberikan kesan yang tulus terhadap tersangka. Dengan kontrol sosial, bahasa mempunyai relasi dengan proses sosial suatu masyarakat seperti keahlian bicara, penerus tradisi atau budaya, mengidentifikasikan diri, dan penanam rasa ketertiban sense of pada masyarakat bahasanya. Mungkin itulah 4 fungsi bahasa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mungkin jika ada kurangnya itu dari diri saya sendiri, dan jika ada lebihnya mungkin dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, syukron ala husni ikhtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.